kita lari dari takdir Allah dengan takdir Allah. Berarti usaha itu, ikhtiar mencegah itu takdir. Allah mentakdirkan kita menghadapi COVID-19, Allah pula mentakdirkan kita punya ikhtiar, punya pilihan untuk mencegah. Tidak boleh kita menyerahkan diri terhadap takdir dan membuang diri di tempat yang bahaya beralasan itu takdir. Makanya jamaah sekalian, salah satu bukti keimanan kita terhadap takdir, kita mampu merubah takdir itu. Kita mampu merubah nasib itu. Karena Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum. Sekarang nasib kita menghadapi COVID-19. Bagaimana nasib yang baik? Kita bersatu melawan COVID-19. Kita bersatu melawan corona. Satu membantu satu. Cuba bayangkan kalau semua masyarakat terlibat, saling membantu, saling menolong. Kalau dalam kondisi keadaan, kalau satu membantu satu, insya Allah kita mampu mengatasi masalah ini. Kita punya ikhtiar dan wajib kita melaksanakan ikhtiar itu karena takdir. Dan itu merubahkan takdir bukan di tangan Allah, tapi di tangan kita. Kita yang punya pilihan. Tidak boleh ada orang berkata Allah takdirkan saya masuk neraka, berarti saya terima masuk neraka. Saya harus berusaha untuk mencegah diri dari api neraka, dan saya memperjuangkan diri agar menjadi ahli surga. Inilah kondisi COVID-19. Ketika saya di Lombok ini, saya jauh lebih merasa nyaman. Karena ada ceritanya jemaah sekalian. Pertama saya berjuang di Indonesia memang di Lombok. Anak saya lahir Lombok. Salah satu kakek saya meninggal, mati syahid karena lawan jajah Jepang di Lombok. Bahkan salah satu kakek, ayah dari ibu saya sendiri, termasuk dia juga kelahiran di Indonesia, di Bumi Ayu, dan juga adiknya juga kelahiran Lombok. Jadi hubungan saya dengan Lombok, bahkan saya bercita-cita, ya Allah, walaupun saya memilih dan memohon meninggal di Madinah, tapi kalau ya Allah, kalau saya ditetapkan meninggal di Indonesia, mohon saya mau dimakamkan di Lombok. Lombok termasuk pulau kesayangan saya. Makanya saya tadi sampaikan ke Pak Kanwil, menjadi insyaAllah rencana kami bersama Pak Kapolda, Pak Primov, untuk kita ke depan insyaAllah memimpin dan membina anak-anak Lombok ini menjadi calon hafiz-hafizah untuk acara Hafiz Indonesia di RCTI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Telah wafat guru kita, seorang ulama yang insyaallah soleh, berilmu, berjuang. Wafat pada hari ini jam 8.30 dari informasi yang saya dapatkan, yaitu Syekh Ali Jaber. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampuni seluruh dosanya, limpahi dengan rahmat-Mu ya Allah, terima semua kebaikannya, lapangkan kuburnya, jadikan hamba yang benar-benar Engkau jamu di alam barzah, ringankan yaumal hisab, dan jadikan menjadi hamba yang Engkau jamu di surga-Mu ya Arhamar Rahimin. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku sekalian, doakan yang banyak ya. Masya Allah. Beliau wafat di rumah sakit Yarsi, dan mudah-mudahan ada waktu bisa berjumpa dan mengantarkan beliau hak seorang muslim kepada muslim yang tetap sesuai dengan protokol kesehatan.
Perbanyak doa untuk beliau. Beliau orang baik, orang soleh, insya Allah. Banyak jasanya untuk agama, banyak jasanya untuk umat. Semoga kita bisa berjumpa dengan beliau kelak di sorga, dan beliau pun bisa berjumpa dengan kekasihnya Rasulullah SAW. Dan jangan lupa juga sahabat-sahabat sekalian, kita doakan keluarganya, terutama istri, anak-anaknya, keluarga besarnya, juga pesantrennya, supaya tetap dalam keadaan naungan limpahan rahmat Allah, kasih sayang Allah, perlindungan Allah, diberi kesabaran, dan kelak keluarganya, keturunannya dikumpulkan oleh Allah di surga. Semoga setiap kebaikan yang beliau lakukan mengalirkan pahala yang tiada terputus. Setiap beliau menginspirasi kita untuk berbuat baik, semoga itu pun mengalirkan ganjaran bagi beliau. Amin ya rabbal alamin. Saya Naufal bin Muhammad Al-Idrus dan segenap keluarga besar Majelis dan Pondok Pesantren Ar-Raudhah Solo merasa sangat kehilangan sosok ulama yang santun, yang murah senyum, ahlul Quran, Syekh Ali Jabir rahimahullah. Semoga beliau ditempatkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solihin, dan beliau dipertemukan dengan baginda Muhammad SAW. Beliau wafat di hari Kamis. Hari diangkatnya amal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima semua amal soleh Syekh Ali Jabir dan mengampuni kekurangan-kekurangan beliau, melipat gandakan pahalanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan usia semua ulama yang masih hidup dimanapun berada, dan memanjangkan semua usia Anda, semua usia kita dalam kebaikan, dalam kenikmatan, dalam ketaatan, dalam keridhaan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita taufik, kekuatan untuk mencontoh Syekh Ali Jabir dan para ulama yang lain, ahli Al-Quran, mempelajari Al-Quran, selalu hidup bersama Al-Quran, dan selalu mendengungkan sholawat kepada baginda Muhammad SAW. Dan semoga Allah Ta'ala kelak mengakhiri usia kita semua dengan husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin ala hadhihi wa ala kunnatin shalihatin jami'ah nafi'ah wa ala manahibna ali wa ila hadratin nabi sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikhwani rahimakumullah. Sekali lagi kita kehilangan tokoh panutan dan ulama kita, ulama yang memberikan nasihat-nasihat yang selalu menyejukkan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga seluruh penduduk bangsa ini dan memberikan kesehatan. Mudah-mudahan semua yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua berduka, Indonesia berduka. Syekh Ali berpulang ke rahmatullah jam 8.30 pagi tadi di Rumah Sakit YRC Jakarta. Insya Allah beliau syahid. Kurang lebih 16-17 hari ya di ventilator, dan semalam dikabarin oleh Ustadz Iskandar dan dokter bahwa Syekh Ali kritis. Saya juga sebar permohonan doa kepada ustadz, para ustazah, para kiai, para alim ulama, ke Agim, ke teman-teman gus-gus Nusantara, pimpinan-pimpinan pondok di Indonesia. Ini Syekh Ali kritis, tolong didoain, udah mau dipasang alat jantung dan lain sebagainya. Kita kehilangan Al-Quran, kita kehilangan pejuang Quran, kita kehilangan orang dai yang ikhlas, meninggalkan negaranya untuk Indonesia, mau pindah warga negaraan untuk dakwah di Indonesia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan Syekh Ali, insyaallah Syekh Ali husnul khatimah.
Mohon disolatkan gaib di masjid-masjid, di musola-musola, pesantren-pesantren yang masih ada, kemudian guru-guru dan santri yang belum libur, yang masih bertugas. Saya terus koordinasi insya Allah dengan keluarganya dan saya Muhammad terutama dan Ustaz Iskandar, dan kita perjuangkan insya Allah apa yang udah diperjuangkan sama Syekh Ali. Minta doanya, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu an wa akrim nuzalahu wa abdil daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli. Allahumma wasi' qabrahu waj'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Banyak kenangannya sama Syekh Ali. Jadi pertama sama saya di TV, saya bawa ke TV. Saya jemput beliau pertama-tama. Saya bawa ke TPI zaman dulu, ke MNC, saya kenali nama Indonesia. Ini loh orang Arab yang cinta Indonesia, ini orang alim yang cinta sama Indonesia, ini ahli Quran yang cinta sama Indonesia. Ini Syekh Ali ilmunya tinggi tapi bisa baca Indonesia, saya kaget. Waktu ke Sunda Kelapa, tiba-tiba ada orang Arab tinggi, ganteng, gede gitu, nyapa saya, Ustadz Yusuf ya. Kaget saya. Dari situ kemudian saya bersahabat, pahalanya buat keluarga besar Pak Aksa Mahmud, Pak Yusuf Kala, keluarga besar Masjid Sunda Kelapa di awal-awal dulu, keluarga besar teman-teman di Bengkulu, keluarga Pak Sultan dan semua kawan-kawan yang dari awal membuka pintunya ke Syekh Ali, membuka tangannya ke Syekh Ali untuk dakwah di Indonesia. Bareng gitu, Indonesia menghafal Quran, Indonesia tahfadz. Alhamdulillah sekarang udah ada adiknya Syekh Muhammad yang berdakwah di Indonesia. Insya Allah mudah-mudahan keluarganya itu keluarga ahlul Quran semuanya, bapaknya, ibunya 10 apa 11 atau 12 bersaudara semuanya hafal Quran dan semua cinta sama Indonesia. Ya Allah, ya Allah, terima semua amal solehnya Syekh Ali dan semua keluarga besar, jadikan di amal soleh yang kau ridhai, yang kau terima ya Allah. Anugerahkan kepada beliau istri-istri yang salehah, anak turunan yang saleh-saleh lahir di zamanmu ya Allah. Jadikan dia tumbuh lagi lebih banyak oleh Syekh Ali dan ulama-ulama Quran yang lain, ulama-ulama yang dakwah yang lain, ulama-ulama fikih, ulama-ulama hebat di berbagai bidang yang lain ya Allah. Kasih para kebaikan kepada medis yang sudah membantu hingga hayat-hayatnya Syekh Ali dan semua yang bertugas di medisnya. Ya Allah, mudah-mudahan kau ridha atas Syekh Ali ya Allah dan kami semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih teman-teman semua, insyaallah doanya kabul dan Syekh Ali sudah menikmati dakwahnya dan menikmati Qur'annya dan menikmati ibadah dan amal salehnya, dan insyaallah kita semua yang mendoakan juga ikut menikmati. Jazakumullah khairan jazaa. Sekali lagi kita ucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya Syekh Ali. Insyaallah mudah-mudahan ini menjadi nasihat buat kita semua. Prokes. Syekh Ali memang kena COVID, tapi COVID-nya udah nggak ada. Jadi wafat udah dalam keadaan negatif COVID. Wallahu a'lam bishawab.